Selamat datang di episode kali ini, di mana kita akan membahas modus operandi para pengemplang uang negara dalam menyembunyikan dana di negara-negara tax haven. Bayangkan sebuah tempat di mana uang kotor, hasil korupsi, penggelapan pajak, bahkan kejahatan terorganisir bisa dicuci bersih dan disembunyikan dari jerat hukum. Tempat itu nyata, teman-teman, dan namanya tax haven. Tapi tenang, di sini kita tidak hanya akan membahas sisi gelapnya saja. Kita juga akan membedah bagaimana modus operandi para pengemplang uang ini bekerja, siapa aktor-aktor di balik layarnya, dan yang terpenting, apa yang bisa kita lakukan untuk melawan sistem yang tidak adil ini. Jadi, siapkan kopi atau teh, dan mari kita bongkar bersama rahasia kelam di balik surga pajak. Pertama, kita bahas tentang perusahaan cangkang. Bayangkan sebuah perusahaan yang hanya ada di atas kertas, terdaftar di negara tax haven, tapi tidak punya kegiatan operasional sama sekali. Tujuannya, menyimpan uang secara rahasia dan menghindari pajak di negara asal. Jadi, para koruptor ini bisa saja mendirikan perusahaan fiktif di British Virgin Islands, Panama, atau Seychelles. Lalu, uang haram hasil korupsi mereka ditransfer ke rekening perusahaan cangkang ini. Beloftingskuthon tuisnesings. Pada sebi blaye, kentiglingus mlobemus. Tapi, mendirikan perusahaan cangkang saja tidak cukup. Mereka perlu menyembunyikan identitas asli mereka, kan? Disinilah peran nomini atau proxy muncul. Bayangkan seorang warga lokal di negara tax haven dibayar untuk menjadi direktur atau pemegang saham perusahaan cangkang. Jadi di atas kertas, nama mereka yang tercantum sebagai pemilik perusahaan. Padahal mereka hanya pion yang dikendalikan dari jauh oleh pemilik sebenarnya. Identitas first pemeraikli with it, sefoy blame of Jimmy's Fernandez. Oke, sekarang bayangkan, uang hasil korupsi tidak hanya disimpan di satu rekening perusahaan cangkang, tapi diputar melalui beberapa entitas atau rekening di berbagai negara, tax haven. Inilah yang disebut struktur multilapisan. Tujuannya, membuat jejak uang semakin sulit dilacak. Jadi uang dari Indonesia misalnya, bisa mampir dulu ke rekening di Singapura, lalu ke Swiss, sebelum akhirnya berakhir di rekening perusahaan cangkang di Cayman Islands. Chapter 4, Kedok Investasi, mencuci uang kotor dengan wajah baru. Sekarang, bagaimana caranya membuat uang haram ini terlihat bersih? Mudah saja, mereka menyamarkannya sebagai investasi. Dana hasil korupsi bisa disulap menjadi pinjaman antar perusahaan, investasi modal ventura, atau pembelian aset sah seperti properti, lukisan mahal, atau bahkan klub sepak bola. Jadi, di mata dunia, uang kotor ini seolah-olah telah berubah menjadi aset legal. Padahal, di baliknya tetap saja ada bau busuk korupsi yang berusaha difon. Tentu saja, semua modus operandi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan sistem yang mendukung. Disinilah negara-negara tax haven memainkan peran penting. Mereka menawarkan kerahasiaan perbankan yang sangat ketat. Artinya, hampir tidak mungkin bagi pihak berwenang untuk melacak dan mendapatkan informasi pemilik rekening di negara-negara ini. Bahkan, membocorkan data nasabah bisa berujung pada hukuman penjara. Sebuah surga bagi para pengemplang uang, is primed masih form. Tapi, para pengemplang uang ini tidak bekerja sendirian. Mereka mempekerjakan pasukan profesional, firma hukum, dan akuntansi internasional untuk merancang struktur keuangan yang rumit dan sulit ditembus. Para konsultan keuangan global ini, dengan keahlian dan jaringan internasional mereka, membantu melegalkan uang haram dan menghindari pajak dengan cara yang legal di atas kertas, tapi sangat bermasalah secara etis. Terakhir, para pengemplang uang ini selalu mencari celah dalam sistem keuangan global. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan negara-negara yang tidak ikut dalam Common Reporting Standard atau CRS OECD. CRS ini adalah sistem pertukaran informasi rekening keuangan secara otomatis antar negara. Jadi, jika suatu negara tidak ikut CRS, rekening para pengemplang uang di negara tersebut tidak akan terlacak oleh negara asal mereka. Itulah beberapa modus operandi yang sering digunakan oleh para pengemplang uang negara. Dengan memahami pola ini, kita bisa lebih waspada dan mendukung upaya global untuk melawan aliran dana ilegal. Ingat, uang yang mereka sembunyikan adalah uang rakyat.
Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mengentaskan kemiskinan. Jadi, mari kita bersama menuntut transparansi dan objektivitas dalam sistem keuangan global. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.